Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Aprilia, mahasiswa semester 6 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, akan menjelaskan tentang materi kejahatan genosida. Di sini materi saya judulnya mengenai unsur-unsur kejahatan genosida yang terjadi di masyarakat internasional dilihat dari sudut pandang kejahatan nasional dan transnasional. Sebelum kita menginjak ke materi yang lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit tentang kejahatan genosida, yaitu pengertiannya. Kejahatan genosida itu merupakan kejahatan yang dapat terjadi baik skala nasional maupun internasional. Menurut pasal 7 Undang-Undang Pengadilan HAM dinyatakan bahwa kejahatan genosida merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia yang berat karena tindakannya dilakukan dengan cara membunuh, memperkosa, melakukan pemusnahan, pemaksaan oleh kelompok-kelompok, bahkan pemindahan anak-anak yang dilakukan secara paksa oleh kumpulan satu ke kumpulan lainnya. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang contoh kasus yang terjadi di Myanmar, yaitu kejahatan genosida yang terjadi pada etnis Rohingya. Tindakan diskriminasi yang diterima oleh masyarakat Rohingya telah terjadi semenjak tahun 1938 dan sebanyak 30.000 Muslim Rohingya telah dibunuh pada 26 Juli 1938. Pada tahun 1952, pemerintah Myanmar resmi menerbitkan Undang-Undang Burma Citizen Law 1982 yang bersifat diskriminasi kepada etnis Rohingya. Sejak diterbitkannya undang-undang tersebut, anak-anak etnis Rohingya tidak mendapatkan hak pelajaran mereka dan mengakibatkan anak-anak etnis Rohingya tidak mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga dia tidak bisa mendapatkan pembelajaran dengan semestinya. Seperti itu. Dengan dia tidak diberikan akses pendidikan, keluarganya juga mendapatkan tekanan seperti ekonomi, penangkapan, penyiksaan, dan jenis diskriminasi lainnya. Tindakan genosida yang dialami oleh etnis Rohingya terjadi dalam berbagai bentuk, sehingga di dalam kasus tersebut etnis Rohingya menurut saya itu sangat mengkhawatirkan keadaannya, karena etnis Rohingya dipaksa untuk melakukan perampasan rumah, tanah, pemerkosaan untuk perempuan, dan pembunuhan, penindasan kepada anak-anak, yang memang itu merupakan bentuk suatu diskriminasi yang diberikan oleh pemerintah Myanmar kepada etnis tersebut. Dan parahnya lagi, perampasan tanah, rumah, dan lain-lain itu dipergunakan untuk bangunan Buddha. Pergerakan dan perkawinan mereka dibatasi. Jadi Rohingya tersebut selain dibatasi oleh hak-haknya, dia melakukan perkawinan dan pergerakan mereka untuk bersosialisasi dan melakukan kegiatan mereka itu dibatasi oleh pemerintah Myanmar. Mereka dipaksa, yang ironisnya lagi, mereka itu dipaksa keluar dari Islam dan mereka dipaksa untuk masuk ke dalam agama Buddha, karena menurut mereka mungkin memang agama Buddha adalah agama yang diprioritaskan di pemerintah di negara tersebut, sehingga menurut saya itu sudah sangat tidak wajar, karena agama itu merupakan suatu hak yang mutlak terhadap diri orang itu. Jadi memang kejahatan yang dilakukan memang sangat-sangat mengerikan, seperti itu.
sampai pada Statuta Roma pasal 7 huruf A Undang-Undang Pengadilan HAM, saya juga menjelaskan mengenai unsur-unsur genosida tersebut. Jadi unsurnya itu meliputi kejahatan genosida itu dilakukan dengan cara membunuh suatu kelompok tertentu. Di sini membunuh itu bisa diartikan dengan kata lain, sekelompok ini ingin memusnahkan dengan tujuan untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu. Di sini saya mengapa berbicara tentang memusnahkan dan membunuh, karena memang pada dasarnya tujuannya itu seperti itu, ingin memusnahkan golongan tersebut, menimbulkan penderitaan kepada anggota kelompok baik fisik maupun mental yang berat dengan di bawah tekanan, seperti yang sudah saya bicarakan tadi. Dengan hidup di bawah tekanan itu kan pasti akan menyebabkan baik fisik maupun mental dengan berbagai penderitaan, dan tekanan itu akan membuat kondisi fisik dan mentalnya itu tidak baik, sehingga dengan begitu mungkin keadaan masyarakatnya juga tidak akan baik untuk kedepannya. Yang selanjutnya itu menghadirkan suatu keadaan yang mempunyai tujuan untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dipaksakan dengan berbagai cara dengan tujuan untuk menangkal kelahiran terhadap suatu kelompok tertentu. Sehingga tadi sudah saya jelaskan bahwa perkawinan pun itu mereka itu diatur, dibatasi, sehingga bagaimana dia bisa melakukan reproduksi secara dalam arti kata mempunyai anak atau kelahiran, sedangkan perkawinannya saja mereka itu dibatasi. Sehingga di dalam kasus tersebut, kelahiran di dalam etnis Rohingya itu mereka menangkal perkawinan yang bertujuan untuk kelahiran yang akan untuk regenerasi kelompok itu ditangkal, sehingga angka kelahiran di dalam kelompok tersebut itu juga mengalami pengurangan. Seperti itu. Pemindahan dari suatu kelompok tertentu kepada kelompok lainnya secara paksa terhadap anak-anak, sehingga dalam kalimat tersebut bahwasanya kelompok ini itu dipindahkan secara paksa, dan yang diutamakan itu adalah pemindahan secara paksa terhadap anak-anak, dan itu merupakan suatu pelanggaran HAM yang sangat berat. Ya, dalam Undang-Undang Nasional dijelaskan bahwa nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada pasal 7 menyebutkan kejahatan genosida adalah pelanggaran terhadap hak manusia yang paling berat. Sehingga poin yang terpenting dalam penjelasan kejahatan genosida tersebut adalah pelanggaran HAM yang dilakukan dengan cara yang sangat keji, sehingga itu bisa digolongkan sebagai kejahatan yang berat. Kejahatan genosida tersebut merupakan kejahatan yang berada di lingkup internasional yang harus diselesaikan melalui badan peradilan. Dan selanjutnya yaitu tentang peradilan mengenai kejahatan genosida. Kejahatan-kejahatan yang terjadi di lingkup internasional khususnya harus diselesaikan melalui badan peradilan apabila secara perdamaian tidak bisa menyelesaikannya. Di dalam pengaturan Mahkamah Pidana Internasional, di dalam Statuta Roma tertuang pada pasal 125 ayat 3, pasal 126 ayat 1, dan pasal 3 ayat 2 Statuta Roma 1998 merupakan dasar bagi terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional yang bertujuan untuk dapat memberikan sebuah kepastian bagi para korban tindak pidana internasional berat, bahwa para pelaku tindak pidana tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut.
berbagai upaya penyelesaian sengketa merupakan cara untuk suatu pengadilan dalam rangka menyelesaikan suatu sengketa yang bersengketa di suatu negeri. Di dalam hal ini, permasalahan Myanmar dan etnis Rohingya, saya jelaskan bahwa dalam rangka menyelesaikan sengketa tersebut yang terjadi antara pemerintah Myanmar dan etnis Muslim Rohingya sesuai dengan pasal 33 Piagam PBB, memang secara diplomasi itu harus diutamakan, karena memang secara diplomasi itu kan adanya perundingan-perundingan yang memang bersifat internal untuk negara tersebut, sehingga sebelum hal itu diselesaikan melalui peradilan internasional, yaitu Mahkamah Internasional, hendaknya upaya-upaya hukum untuk menyelesaikan hal tersebut itu dimaksimalkan, sehingga ketika tidak mendapatkan titik temu dalam suatu perundingan tersebut, maka PBB dalam hal ini sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga internasional, menyarankan untuk melalui peradilan internasional. Di dalam kesimpulan penjelasan saya tersebut, bisa saya simpulkan bahwa kejahatan genosida itu merupakan kejahatan yang sangat berat, yang merupakan kejahatan pelanggaran HAM yang berat, yang menimpa atau yang ditujukan kepada suatu kelompok tertentu, yang dimana ketika dikatakan sebagai kejahatan genosida itu memiliki beberapa macam unsur, seperti ingin memusnahkan suatu kelompok tertentu atau menimbulkan penderitaan kepada kelompok tertentu, di mana memang dalam kasusnya kejahatan genosida itu bisa dikatakan memusnahkan suatu kelompok tertentu, di mana dengan berbagai cara yang sangat keji dan yang sangat menakutkan bagi suatu kelompok tersebut, dan kelompok satu dan kelompok lainnya itu adanya suatu diskriminasi di dalam hal tersebut. Sekian penjelasan materi tentang kejahatan genosida dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.